Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan kita, doa-doa hajat-hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma anzala alaina al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Al-Ikhlas Tua Tunu. Wabil khusus untuk orang tua saya Al-Mukarram Al-Walid Habib Faisal Al-Haddad, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Tahir bin Umar As-Sahab, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Mukarram Ustadz Zuhri, Ketua Panitia Peringatan Maulid Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Ustadz Haji Syahruddin, Sahibul Wasilah kedatangan kami di sini Ustadz Ana, Ustadz Yanto, Buya Usman, dan Ustadz Ilham Maulana. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, tokoh-tokoh adat yang besar tak tersebut gelar, yang kecil tak tersebut nama. Wabil khusus untuk asisten 1 Kota Pangkal Pinang yang mewakili Bapak Wali Kota Bapak Ahmad Subekti. Ahlan wa sahlan ya Habibana. Tim perjalanan safari dakwah dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, Bang David, Bang Nofri, dan Gus Eko, serta kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah majelis maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al-Ikhlas, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Wasail fi Syarhis Samail, karya dari Imam Suyuti radhiyallahu anhu,
disebutkan ma min baitin au masjidin au mahalatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita au masjida au mahillah. Tidak ada satupun rumah, masjid atau kampung yang di dalamnya dibacakan maulid baginda Rasul kecuali para malaikat sedang mengelilingi rumah, masjid atau kampung tersebut. Mudah-mudahan kumpulnya kita di peringatan maulid baginda Rasul sebagai asbab Allah angkat segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru saya Habib Al-Mahbub Habib Tahir bin Umar As-Sahab, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan apa yang diucapkan beliau sangat bermanfaat kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya penceramah terakhir, materi pun sudah habis dibawain oleh beliau Habib Tahir. Maka yang enak langsung kita tutup pakai doa saja ya. Banyak beliau menyampaikan ayat, hadis maupun maqalah. Nah, mengambil keberkahan dari beliau sebagai zuriatun Nabi, malam hari ini saya ingin ngikutin saja ucapan beliau. Begini, Bapak Ibu, menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh Nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 Nabi. Dari 130.000 Nabi tersebut dipilih sama Allah menjadi 25 Nabi yang kita orang Islam seharusnya wajib kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 Nabi yang harus wajib kita kenal ini, masih dipilih lagi sama Allah menjadi 5 Nabi dan Rasul yang kita kenal di Tua Tunu ini dengan sebutan Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 Nabi dan Rasul Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar, 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? Ini memang gimana? Memang kalau pengajian pada lemes di sini ya. Loh, mohon maaf Pak. Ini kita lagi peringatin maulidnya yang karena beliau kita ada loh. Dalam hadis qudsi Allah menekankan apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan Pangkal Pinang beserta isinya ini. Masa iya sih? Kita lagi peringatin maulidnya manusia yang karena beliau ada, pada lemes-lemes begini. Baru disuruh ngadirin maulid aja pada lemes, apalagi disuruh jihad. Mau semangat? Mau semangat? Sampai pagi? Kuat? Sanggup? Saya enggak. Yang sanggup terusin, saya bilang sanggup. 4 besar. Nabi siapa? Pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nama ini masih dikocok lagi, Pak. Kalau main arisan kan dikocok tuh ya. Koplak. Keluar 1 nama. Siapa? Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini. Yang kepada beliaulah kita semua mengharapkan syafaatul uzmah di yaumil mahsyar nanti. Beliaulah seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Beliaulah sosok manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Apa sih sebabnya? Kenapa baginda Nabi bisa menjadikan manusia pilihan? Dijadikan baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kita tengok awal-awal perjuangan baginda Nabi menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Awal-awal perjuangan hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun Bang beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran-kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah cuma untuk menanamkan pondasi. Dengan harapan beliau, di mana-mana kalau pondasi kuat, bangunan kan aman. Betul atau betul? Pondasi rapuh, bangunan bakal runtuh. Pondasi miring, ya bangunan ikut miring. Bangunan ini bagaimana pondasi? Kita orang Pangkal Pinang hidup, bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat. Pasti ada di sini yang bisa lihat pondasi. Ada apa tidak? Nggak ada pondasi di bawah tanah, tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Pakai contoh dah, biar lebih mudah saja. Pak, ini mic ada strumnya nih. Ada apa tidak? Ada. Terlihat? Ada. Kau bisa tahu? Nah, kan bunyi, Shoki. Strumnya nggak kelihatan, tapi refleksi dari strum yang terlihat. Ini kipas ada strumnya, Shoki. Mutar. Ini lampu ada strumnya, Pak. Nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan. Adik-adik saya pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Betul? Betul. Kipas angin pasti muter. Lampu pasti nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, Pak. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Baru azan, baru qomat. Nanti aja imamnya Habib Thohir, lama beliau kalau jadi imam. Sampai selesai sholat kita belum berangkat juga. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Ini loh, Pak. Imannya nggak kelihatan, tapi gejala dari keimanan yang terlihat. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Itu kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu kabelnya koslet namanya. Betul betul. Apa namanya? Ya lemes lagi. Ini belum pernah ngopi ya? Sama. Jadi panitia nggak nyiapin kopi apa ini? Ayo semangat lagi, mau semangat? Mau semangat? Saya ulang, strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Itu namanya Alhamdulillah. Bukan saya saja yang teriak.
Strum ada, kipas angin nggak mau mutar, kipasnya strum ada, lampu nggak nyala, lampunya ngaku beriman tapi nggak mau sujud, itu namanya ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu namanya ngaku imannya besar, rumah dekat majelis hebat, nggak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, itu namanya ya. Yang koslet di peringatan maulid ini kita benerin dulu, Pak. Kenapa? Jangan sampai tua tununi jadi kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Setuju. Nah, kalau udah setuju, ayo langsung tutup doa saja. Tuh, salah lagi. Tadi Habib Thohir ngajarin ke saya, makasih gimana ilmunya. Ceramah itu yang penting jamaah udah setuju. Nggak perlu lagi ngapa ngomong apapun, jamaah udah setuju. Baik, Bapak Ibu, lalu apa sih yang bisa kita mau contoh dari baginda Nabi? Nah, di sini nih kita ambil hikmah saja lah. Kalau tadi guru saya Habib Al-Mahbub sudah banyak menyampaikan tentang pribadi Nabi. Malam hari ini di peringatan Maulid manusia suci ini, manusia agung ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang wajib kita umat Islam ini renungkan baik-baik. Bapak Ibu, baginda Rasul pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita saja, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu kata baginda Nabi, masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi maaf, kosong masjid dan musola kita dari pancaran sinar hidayah. Ayo malam hari ini di peringatan Maulid baginda Nabi, kita renungkan hadis Nabi ini, Pak. Bapak Ibu, bukankah banyak hadis Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul apa betul? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Masjid yang ada di Pangkal Pinang sekarang ini bagus-bagus apa tidak? Bagus. Alhamdulillah. Musola yang ada di Tua Tununi megah-megah apa tidak sekarang? Megah. Beberapa musola menggunakan AC, hambalnya empuk sudah, betul? Alhamdulillah. Tapi maaf, 1000 maaf, berapa banyak fungsi masjid dan musola yang ada di Pangkal Pinang ini enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di Pangkal Pinang sekarang, tengoklah kalau udah sholat subuh, rata-rata lah 50 tahun ke atas. Barang antik udah. Akhiran bentar lagi selesai. Sementara anak-anak mudanya kemana sekarang? Subhanallah, anak-anak mudanya asik nyari warung-warung kopi yang ada di pinggir-pinggir jalan. Makanya jujur Bapak Ibu, dari semenjak sampai saya lihat masjid kita ini, subhanallah, nggak berhenti saya bersyukur sama Allah. Kita punya masjid Al-Ikhlas nih, walaupun bangunan tua, saya lihat masjid kita ini bagus, bikin nyaman ibadah, pakai AC. Alhamdulillah, kita bersyukur loh punya Al-Ikhlas ini. Kegiatan beragamanya juga selalu jalan, betul apa betul? Ada peringatan Maulid, ada peringatan Isra Mi'raj, ada majelis taklim ibu-ibu, betul? Alhamdulillah.
Malah tadi kata ketua DKM ngobrol sama saya, Syauki, alhamdulillah Al-Ikhlas kalau sholat berjamaah selalu penuh, terutama subuh. Ya saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau ada subuh Al-Ikhlas penuh sampai keluar luar, nggak ada yang masuk. Luar semua. Nyengir tapi mikir nih ya Pak ya. Kenapa saya berani berkata begitu Pak? Maaf, kita lupa baginda Nabi ini menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Baginda Nabi mencontohkan masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh terpisah, betul apa betul? Ada ikan yang terpisah sama air? Ada, ikan mau mati. Lalu kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati Pak. Sedangkan kalau umat Islam jiwanya sudah mati, maaf, ikan yang hidup puluhan tahun dia berenang di laut nggak ikut jadi asin. Kenapa? Hidup, betul. Tapi kalau ikan mati mah bagaimana situasi dan kondisi yang ada? Diasemin asam, digaremin asin, ikan mati. Lah kita umat Islam kalau jiwanya yang sudah mati, maka yakinlah Pak, yakinlah kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi sholat berjamaah tentu. Di masjid pula baginda Nabi mengajar agama memang. Tapi jangan lupa di masjid pula baginda Nabi berpolitik. Bahkan di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa sekarang di Pangkal Pinang kita hanya menjadikan masjid nggak lebih sebatas tempat ibadah saja? Betul apa betul? Oh, kalau sudah rapi sholat Pak, masjid kita sepi macam kuburan yang ada sekarang ini Pak. Nggak ada lagi geliat-geliat. Saya ingat dulu pertama kali masuk ke Pangkal Pinang tahun 1989 diajak sama orang tua kami Pak, Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ. Saya saksikan sendiri ketika sama-sama kecil. Ketika saya kecil masuk ke Pangkal Pinang, saya rasakan betapa saat itu Islam amat sangat besar di Pangkal Pinang ini, di Bangka Belitung ini. Islam besar, terasa sekali. Sebelum maghrib ramai-ramai anak-anak dengan berbagai macam pola tingkah masuk ke masjid. Ada yang mau jadi Batman, ada yang mau jadi Superman, sarung diikat di leher, lari jalan tangan ke atas. Terbang? Enggak kemana-mana. Ada yang tingkahnya mau jadi ninja, sarung ditaruh di kepala, cuma mata doang yang kelihatan. Macam-macam tingkahnya Pak. Anak-anak kita kalau sudah masuk masjid, kita kalau udah masuk masjid tahun 80-an, itu tingkahnya macam-macam. Selesai belum? Di masjid mulai dari jam 5 lewat sedikit sudah mulai ramai saut-sautan Pak. Di Al-Ikhlas, hatamin Quran dari surah Al-Baqarah, di sebelah sana lagi baca Al-Waqiah, sebelah sana dari lagi baca Ar-Rahman, di sana lagi baca surah Muhammad. Ramai masjid. Sekarang kalau sudah menjelang maghrib main gede-gedean tip. Yang ngaji bukan manusia, kaset sekarang. Kemana umat Islam saat ini Pak? Masjid kita sekarang macam kayak gitu Pak. Baginda Nabi pun berpolitik, jadi nggak perlu alergi ketika ada yang ngomong politik di dalam masjid. Karena jujur saat ini sumber pengetahuan kita berasal dari masjid. Cuma ingat, dalam ngomongin politik pun harus sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Apa yang diajarkan Al-Quran dalam dakwah? Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dengan cara ucapan-ucapan yang baik. Kata siapa Islam ini nggak berpolitik? Ini kan banyak.
masjid itu steril dari area politik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini saya mau kasih tahu. Kalau kita umat Islam nggak pernah peduli lagi dengan yang politik, Pak, maka ketahuilah Pak, politik di Indonesia hanya dipegang dari dua jenis golongan manusia. Siapa? Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Kalau dua itu sudah berhasil lagi Pak, yakinlah kita umat Islam di Indonesia cuma sebatas jadi penonton di lapangan sendiri dan jadi tamu di rumah sendiri. Jadi nggak perlu alergi. Islam itu berpolitik kok. Cikal bakal politik dalam Islam bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanya sama ahlinya. Rasulullah pun berpolitik. Buka perjanjian Ubaidiyah, buka perjanjian Fathul Makkah, itu cikal bakal politik. Ulama-ulama banyak mengeluarkan kitab-kitab politik. Ada siasatul Islamiyah dan lain sebagainya. Betul? Lalu kenapa sekarang kita alergi sama politik? Politik itu kotor, Syauqi. Islam itu bersih. Yang kotor bukan politiknya, pelaku politiknya, Bang. Betul? Politik Islam diajarkan banyak dan ahlinya. Ini politik Islam nih, saya kasih tahu. Politik Islam cuma dua warna yang diketahui, hitam dan putih. Sistemnya banyak dan ahlinya. Tapi politik Indonesia sekarang ini warnanya pun abu-abu. Dan sistemnya 50+1. Yakinlah selama sistem 50+1 nggak akan pernah bisa adil. Contoh, nggak percaya nih saya kasih contoh. Ada 3 orang kiai alim, fasih, berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira megang mana? Kiai. Iya, walaupun cuma sedikit tapi kan ahli. Betul? Jelas hukum. 10 orang kalau nggak ahli buat apa? Tapi di Indonesia yang menang 10 insinyur, Pak. Makanya lihat sekarang masih aja kita dibeda-bedakan dengan kunut yang tidak kunut. Atau saya balik, ada 3 orang insinyur berdebat keras dengan 10 kiai soal struktur jembatan. Ayo kira-kira megang mana? 3 insinyur. Islam politiknya 3 insinyur yang menang. Kenapa? Walaupun cuma bertiga tapi ahli. Di Indonesia sekarang yang menang 10 kiai. Cuma pertanyaannya nasib jembatan bagaimana? Nggak bisa jembatan itu. Oh, jembatan bisa kuat baca Yasin 3 kali. Betul? Jadi jangan sampai kita alergi dalam berpolitik ya Pak ya. Makanya 2024 suka atau tidak suka kita mau masuk tahun politik. Saya mau pesan baik-baik. Cari anggota-anggota dewan yang bakal mewakili kita, yang benar-benar mereka takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Amin ya Rabbal. Kenapa? Capek kita Pak dibohongin terus Pak. Betul. Mereka baru butuh kita saat mau kampanye. Betul. Kalau kampanye bahasanya cakep. Kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin uang-uang rakyat. Betul. Ini di luar negeri ini ya. Ini di luar negeri, bukan di sini, bukan. Saya cerita di luar negeri. Jauh. Luar negeri, luarnya lagi ini mah. Jadi sudah. Kalau wakil-wakil kita insya Allah sangat mewakili. Amin. Rakyat pengen uang banyak diwakilin sama dia. Rakyat pengen naik mobil enak diwakilin sama dia. Ya rakyatnya yang begini-gini aja udah. Ada wakil. Iya di mana-mana. Al Muslim akhul Muslim. Muslim itu laksana satu bangunan, Pak.
Muslim satu dengan lain adalah bersaudara, Pak. Sekarang ini kita udah nggak tahu lagi, hati-hati nih menjelang kampanye nanti nih. Ini menjelang kampanye nanti saya mau kasih tahu. Banyak minyak babi cap kontak. Bener-bener ini. Tepakannya ontak, gambarnya ontak, tulisannya ontak, isinya minyak. Halal apa haram? Haram. Lebih halal minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Hati-hati nih semua berkata sayalah yang paling baik, saya akan ngurusin rakyat. Di mana-mana kecap semua nomor 1, nggak ada nomor 2 kecap. Kita rakyat udah harus pintar belakangan ini, setuju? Emas pasti kuning, betul? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah pintar dah berarti orang pangkal pinang dah. Ayo makmurkan masjid-masjid kita. Allah dalam Al-Quran mengingatkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Mereka yang gemar menghidupkan masjid ciri-cirinya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir serta gemar melakukan sholat berjamaah dan tidak pernah ragu untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Ayo kita makmurkan masjid-masjid karena masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid lah, Pak. Ya, di dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Mengikuti manasik Nabi yang sama. Melakukan gerakan yang sama sampai bacaannya pun sama sebagai muslim. Tapi jangan sampai lupa, sebagai bangsa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Muslim satu bangunan, nggak boleh merasa dirinya lebih hebat. Di mana-mana yang namanya wakil nggak boleh lebih tinggi dari yang diwakilkan. Betul apa betul? Wakil lurah nggak boleh lebih tinggi dari lurahnya. Wakil gubernur nggak boleh lebih tinggi dari gubernurnya. Nah, kok ini ada wakil rakyat yang merasa dirinya lebih hebat dari rakyatnya. Sama kayak bangunan, Pak. Genteng yang ada di atas, mentang-mentang di atas, apa dia boleh protes sama tiang? Kata genteng, apa itu? Kalau nggak seneng mau ngomong aja. Apa mentang-mentang genteng yang di atas, dia bisa protes sama tiang? Tiang, kamu mah enak. Hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, dapat anginnya gede. Saya nih genteng, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau anak kecil nakal, saya yang lebih dulu kena sambit. Kamu mah enak tiang. Kalau memang genteng bisa protes kayak begitu, seharusnya kan tiang juga bisa protes. Apa kata tiang seharusnya? Genteng, jangan sampai kau lupa genteng. Kau sekarang ini bisa nangkring di atas gara-gara kami tiang yang menopang kalian genteng. Betul? Kalian anggota-anggota dewan, jangan kalian merasa besar kepala. Kalian bisa duduk di dewan-dewan sekarang karena kami rakyat yang mendukung kalian. Jangan sampai kalian lupa ketika kalian sudah jadi. Setuju? Jadi ngomong jauh. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di masjid pun diajarkan. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, ngapain sih kita di dalam masjid? Untuk sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Betul apa betul? Dalam hidup bermasyarakat pun ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat yang tidak punya pemimpin namanya gerombolan. Jangan sampai lupa.
Tapi pemimpin pun kalau lupa sama rakyat, apa yang mau dipimpin? Tuyul. Jadi masing-masing kita ini harus saling membutuhkan. Nggak ada yang merasa dirinya paling hebat satu sama lain. Setuju? Setuju. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita. Jangan sampai masjid-masjid kita benar-benar terbaca dalam hadis baginda Nabi kosong dari pancaran sinar hidayah. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengajarkan, pernah diajarkan oleh beliau, kalau beliau hendak masuk ke satu kampung, yang beliau lihat dari kampung tersebut itu cuma dua. Apa? Masjid lebih bagus daripada rumah sekitar, dan anak-anak mudanya masih mau menghidupkan masjid. Subhanallah, Imam Syafi'i nggak melihat kecuali dua perkara ini. Kalau ditemukan dua perkara ini dalam satu kampung, gembira hati Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Islam masih akan lama di tempat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dengar insya Allah ini masjid kita bakal renovasi. Amin. Amin. Mana pengurus masjid? Emang butuh berapa sih? Ya saya nanya dulu, emang butuh berapa? 5 miliar cukup? Cukup nggak? 5 miliar kirain berapa? 5 miliar itu kecil apa gede? Kecil apa gede? Gede kalau sendiri. Tapi kalau ditopang oleh masyarakat, 5 miliar itu bukan angka yang kecil, angka yang gede. Betul atau betul? Saya tanya lagi, 5 miliar gede apa kecil? Gede apa kecil? Kecil. 5 miliar kirain berapa? Kapan 5 miliar yang kecil? Kalau ditopang oleh masyarakat tua tunduk pada umumnya. Ayo kita makmurkan masjid-masjid, ramaikan lagi masjid-masjid kita dengan peringatan Maulid baginda Nabi. Dan ingat, sebaik-baiknya peringatan itu adalah peringatan Maulidnya baginda Rasul. Jadi jangan kita terpaku cuma pada setiap tahunnya saja di bulan Rabiul Awal. Kapanpun kita punya kesanggupan, ayo kita peringati. Kenapa? Memperingati Maulid Nabi sama saja kita bersenang karena Rasulullah sudah diutus ke dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Yang kedua. Terus. Sampai jam berapa? 12. Baik. Sekarang baru jam 8 lewat 3 jam setengah. Bapak Ibu sebentar sebelum kita lanjut, tenang. Insya Allah kita pengajian sampai sahur. Amin. Cuma saya mau bilang Bapak Ibu, mohon maaf. Ceramah ini kerja berat loh Pak. Benar-benar ini. Walaupun kita sama-sama duduk, tapi Bapak abang dari tadi ngeliatin. Tangan nunjuk, nggak istirahat. Ini otak mikir, ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Udah hampir 1 jam yang dengerin terus. Ini jamaah Al-Ikhlas yang bikin Ustaz cepat mati. Bercanda. Kopi ada. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Itu yang pertama. Saya ambil sengaja dari belakang. Islam masjid-masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Yang kedua, Islam hanya dikenal sebatas cerita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini kan juga sekarang mulai terjadi nih. Suka atau tidak suka, secara jujur saya berkata bahwa belakangan ini memang sangat terasa Islam kita di Indonesia Bang cuma menang secara kuantitas tapi kita kalah secara kualitas. Betul. Kita menang Islam cuma geroyokan saja, menang banyak tapi tidak ada prestasi. Betul? Betul. Padahal sangat kita rasakan Bang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini kita di Indonesia sedang berpacu dalam agama melodik. Kan saya lagi ngomongin agama ngapa jadi ke melodi? Udah kencang di depan salah lagi. Sangat kita rasakan Pak.
Indonesia ini kita semua sedang berpacu dalam agama. Jadi jangankan kita berdiam diri, jalan pun kalau kepelanan bakal disambar sama orang lain. Zaman sekarang ini sudah berubah, semua semakin cepat. Kita ini umat Islam harus dinamis. Ingat, Islam ini nggak mengajarkan keajaiban. Yang selepas sholat kita boleh santai-santai sambil nungguin keajaiban, sambil ngumpulin jikalau andai kata umpama misalnya. Enggak. Islam ini mengajarkan kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Islam bukan mengajarkan kemalasan. Bahkan kalau kita mau jujur apa Pak? Kalau kita mau jujur, Ibnu Athaillah mengajarkan ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin kalian umat Islam jangan sampai gagal di dunia ini. Sebisa mungkin jangan sampai kalian gagal. Tuh lihat. Ini kan diajarkan langsung Pak dalam nikah. Seolah-olah Islam ini mengajarkan, umat Islam, kalian jangan jadi orang yang bodoh. Karena kebodohan pangkal kemiskinan, dan kemiskinan gerbang awal menuju kekafiran. Diajarkan dalam Islam. Ambil apa yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi kalaupun kita sampai gagal di dunia, kita masih punya akhirat. Ini loh penyeimbang dalam Islam. Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Sebab Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya ini. Ayo kita perbaiki lagi Pak. Ya Allah, ya Rabbana. Mohon maaf Habibana, mohon maaf Walid. Banyak dari kita umat Islam sadar bahwa memang saat ini Islam sedang mengalami kemunduran. Sekarang ini cinta majelis ilmu banyak, tapi yang mau mengamalkan ilmu itu sendiri yang sedikit. Dan hebatnya apa? Kita sadar bahwa Islam belakangan ini memang sedang mundur, tapi kita masih sering mencari kambing hitam, menyalahkan agama-agama saudara kita yang di luar Islam. Kita lupa ngobatin dalam diri Islam itu sendiri Pak. Guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Muallim Fakhruddin Al-Bantani, pernah mengajarkan kepada saya bahwa sesungguhnya Syauqi, yang membuat Islam mundur itu bukan karena faktor agama-agama lain. Kalaupun itu memang ada, kecil. Tapi yang membuat Islam mundur dikarenakan faktor umat Islam itu sendiri. Paling tidak 3 dalam diri umat Islam yang membuat Islam mundur saat ini Bang. Mau tahu? Mau tahu yang membuat Islam mundur? Ayo di peringatan Maulid baginda Nabi kita benahin lagi diri kita umat Islam. Setuju? Pertama, menurut guru saya Muallim Fakhruddin Al-Bantani, yang membuat Islam itu mundur, pertama, akibat diamnya orang-orang alim di antara kita. Itu yang membuat Islam mundur sekarang. Mungkin beliau-beliau lupa bahwa dalam Islam ini diajarkan keseimbangan, beramar ma'ruf serta melakukan nahi munkar. Ini nggak boleh terpisah Pak, amar ma'ruf, nahi munkar. Coba tengoklah efek yang dihasilkan ketika ulama-ulama sudah pada diam. Ulama-ulama sudah nggak ada yang mau berani bernahi munkar. Coba lihat sekarang Pak. Minuman keras, orang sudah macam minum teh saja di pinggir jalan. Betul? Perzinahan sekarang ini sudah merajalela. Judi udah nggak perlu lagi bikin bandar, lewat handphone kita bisa main judi. Lalu kemana ulama-ulama kita saat ini? Nggak ada yang berani teriak-teriak. Kalau beramar ma'ruf semua orang bisa. Saya paling jago amar ma'ruf. Ayo kita sholat.
Ayo kita sedekah, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita hidupkan Al-Quran. Amar ma'ruf semua orang bisa. Ya. Tapi ketika bertemu dengan nahi munkar, na'udzubillah, banyak dari kita sering maju mundur seperti Syahrini. Betul. Kalau dulu baru keluar dari pesantren omongannya tegas, hukumnya juga nyata, dalilnya pun jelas. Ustaz, hukum judi apa? Haram. Dulu. Begitu udah masuk angin, Ustaz jangan kenceng-kenceng, ini 100 juta. Oh ya sudah. Apa hukum judi? Haram. Haram sekarang jadinya. Saya teringat sebuah hadis qudsi, di mana Allah pernah berfirman seperti ini di hadis qudsi. Inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sungguh kata Allah dalam hadis qudsi ini, akulah muak melihat tingkah laku masyarakat yang ada di Pangkal Pinang ini, Bang. Aku nih kesal melihat tingkah laku manusia yang ada di Tua Tunu ini. Aku ingin turunkan azab di tengah-tengah mereka. Laula syuyukhan rukka wa sibyanan rudda wa bahaiman rutta la sabba alaikumul adaba sabba. Kalau saja tidak karena 3 perkara ini, sungguh aku akan turunkan Pangkal Pinang bencana sebesar-besarnya. Ayo kita renungkan 3 perkara yang membuat begitu melihat 3 perkara kata Allah, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Subhanallah. Jujur Pak, kita di Pangkal Pinang ini utang jasa sama 3 perkara ini. Mau tahu siapa yang meredam murka Allah? Mau tahu? Pertama yang meredam murka Allah, syuyukhan rukka. Orang tua yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah, Bang. Itu yang meredam murka Allah. Allahu Akbar. Bang, kita utang jasa, Bang, sama orang tua kita. Kita utang jasa sama guru-guru kita. Kita utang jasa sama para zuriat-zuriat baginda Rasul, Bang. Di saat kita asik berbuat dosa, Allahu Akbar, di sepertiga malam terakhir beliau bangun sujud di hadapan Allah, mohon ampunan untuk masyarakat di Tua Tunu ini. Allahu Akbar. Kita utang jasa sama beliau-beliau, Bang. Bang, saya tahu abang juga rajin bangun tengah malam. Ngapain? Benar-benar orang Pangkal Pinang bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, kencing doang. Bang, parah orang Pangkal Pinang. Malaikat berani dibohongin, apalagi manusia. Syuyukhan rukka. Orang tua yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Tuh, sesungguhnya yang meredam murka Allah. Kita utang jasa sama beliau-beliau ini, Bang. Karena beliau, Allah belum turunkan bencana di Pangkal Pinang ini tanpa kita sadar. Allah. Lalu yang kedua siapa, Syoki? Yang kedua yang meredam murka Allah, wasibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih nyusu, bersih, suci, tanpa dosa. Allahu Akbar. Kita utang jasa, Bang, sama adik-adik kita yang masih balita tuh, Bang. Lantaran mereka, Bang, Allah belum turunkan bencana dan azab di Pangkal Pinang ini, Bang. Kita utang jasa sama adik-adik kita yang mereka masih di pangku, yang maaf mereka masih pada nyusu ke maknya. Kita utang jasa. Lantaran mereka, Allah belum turunkan azab di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, wabaha iman ruta. Hewan melata masih gampang mencari makan. Artinya apa? Keseimbangan alam masih terjaga dengan baik.
Tapi jujur, yang ketiga di Pangkal Pinang ini udah nggak ada. Alam sekarang udah nggak imbang, Bang. Betul? Laut bagus-bagus, reklamasi, perluasan. Hutan cakep-cakep, cuma kita nebangin aja bisanya, nggak bisa nanam lagi. Alam udah nggak imbang di Pangkal Pinang ini. Makanya kita berharap dari dua ini, Pak. Ya. Orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Tapi kita tengok belakangan ini, secara skala nasional, kenapa sih Indonesia tercinta kita ini nggak pernah lepas dari musibah dan ujian silih berganti? Gempa bumi, tanah longsor, kopet, Banjir. hah? Ini beda satu huruf, kenapa sih? Protes aja. Banjir bandang, gunung pada meletus sekarang ini, Pak. Belum lama baru kemarin di Jawa Tengah tabrakan. Kenapa sih musibah di Indonesia nih silih berganti menghantam kita, Pak? Menghantam Indonesia tercinta. Padahal di Indonesia masih banyak ulama-ulama, masih banyak surya-surya Nabi. Tapi kenapa musibah silih berganti menghantam Indonesia ini? Ternyata kalau kata guru saya Al-Mukarram Mu'alim Haji Syahroni mengajarkan, ternyata kita ngamalin hadis kutsinya terbalik. Ini yang bikin musibah silih berganti. Ayo, kalau masih ingat, yang meredam murka Allah siapa tadi? Orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bagaimana musibah kamu silih berganti menghantam negara tercinta kita? Kita ngamalin hadis kutsinya terbalik. Coba lihat. Akibat perlakuan seks bebas saat ini, bayi-bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah, dibuang ke pinggiran pantai. Gara-gara orang tua tengah malam pada nyusu. Terbalik kita ngamalin. Pikirin, jangan dibayangin. Ayo kita gempur aris Allah dengan memperbanyak istighfar di tengah-tengah kita, Pak. Karena baginda Nabi sendiri yang mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, Pak, kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada yang namanya dosa besar, Bang, kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuh. Artinya nuker sendal di masjid memang dosanya kecil. Kecil dosanya nuker sendal. Cuma kalau sehari 5 kali nuker, buka toko. Ayo kita jalin silaturahmi yang membuat ulama-ulama sekarang ini pada diam, gak berani beramar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan ulama-ulama kita di Pangkal Pinang mereka tetap mau berada di thariqahnya baginda Rasul, di mana berani beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan Islam mundur, yang kedua, fanatisme organisasi. Ini yang membuat kita Islam mundur sekarang ini. Kita merasa sekarang ini organisasi kita lah yang paling benar, sehingga itu merupakan tiket kita untuk menyalahkan organisasi-organisasi lain. Kita lupa bahwa baginda Nabi diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau saya boleh menjadikan benda kalimat rahmatan lil alamin ini adalah sebuah lingkaran besar yang mengikat umat Islam di dunia ini. Betul? Namanya sebuah lingkaran, tidak ada sudut di dalamnya. Betul? Ada sudut dalam lingkaran? Tidak. Lalu kenapa kita membuat diri kita semakin berkotak-kotak saat ini, Pak? Soal kunut kita nggak tegur-teguran. Apa coba kayak gini? Kita yang harus dewasa ketika bertemu dengan ikhtilaf. Fanatisme agama wajib,
Tapi fanatisme organisasi ntar dulu. Saya nggak mau datang maulid di Al-Ikhlas. Memang kenapa? Ceramah keduanya Syauqi soalnya. Memang Syauqi salah apa? Ya nggak salah sih, cuma dia kan bukan orang Bangka. Nggak boleh begitu bang. Memangnya Nabi lahir di Kemuji. Kita harus bijak biar keluar dari pantat ayam. Kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari pantat camat. Kalau kuning, lari. Jangan lihat siapa yang ngeluarin, lihat apa yang dikeluarin. Karena baginda Nabi mengajarkan, unzur maqala wala tanzur man qala. Ayo tinggalkan soal perbedaan-perbedaan yang ada. Soal kunut dan tidak kunut, berdewasalah kita dalam bermasjid. Ya, kenapa? Yang perlu kita pahamin, Pak, tidak semua sahabat Nabi ngikut Nabi 24 jam. Sahabat yang ngeluarin hadis Nabi sholat nggak pakai kunut, sholat subuhnya, karena memang saat ikut Nabi, sholat Nabi nggak pakai kunut. Sahabat-sahabat lain yang mengeluarkan sholat Nabi sholat subuh pakai kunut, karena yang nggak pakai kunut nggak ikut, yang ikut yang lagi pakai kunut yang ngeluarin. Jadi saya makin bingung, Syauqi. Bingung kenapa? Kalau yang nggak pakai kunut sah, yang pakai kunut sah, yang nggak sah, yang bagaimana? Yang nggak sholat subuh, betul? Ini kita peringatan Maulid sekarang ramai. Begitu subuh nggak ada yang masuk masjid satu pun. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Saya sholat subuh pakai kunut. Tapi ketika saya sholat di masjid yang nggak pakai kunut, ya saya tinggal ngikutin, nggak usah marah-marah. Kenapa? Kebijaksanaan dan kedewasaan diperlukan di dalam sini. Supaya apa? Supaya tidak berpecah belah kita, bang. Saya sholat subuh nggak pakai kunut, tapi sholat subuhnya di masjid pakai kunut. Ketika imam angkat doa, ya kita ikut angkat tangan, aminkan doa imam, selesai kan? Nggak pakai ribut-ribut lagi. Betul? Ini kan kita fanatisme organisasi. Oh, saya diajarkan oleh guru saya dari Mbah Google. Barang siapa yang ikut angkat kunut, maka dia termasuk golongan-golongan yang lemah. Maka kalau sholat subuh di masjid pakai kunut, saya pede tidak mengangkat tangan. Setan. Berapa sih susahnya ngangkat tangan, Pak? Mengaminkan doa kunut. Lawang doa itu akan kembali kepada yang mengaminkan kok. Dan doa kunut bukan doa nyumpain orang. Betul? Doa kunut bagus. Allahumma hdina fi man hadait. Apa sih artinya? Ya Allah, berikanlah kami ini hidayah seperti orang-orang yang engkau beri hidayah sebelum kami, ya Allah. Kan cakep tuh doa kunut. Angkat tangan cukup, amin. Kok susah bener kita nih, Pak? Fanatisme organisasi ini yang membuat Islam mundur. Pernah beberapa saat yang lalu, saya cerita sedikit ya. Boleh saya cerita? Boleh. Ini kejadian. Ketika ceramah di daerah Kalimantan Barat, di kota Pontianak tepatnya. Padahal banyak habaib di sana, Walid Al-Qadri. Lepas sholat asar, setelah pengajian saya ikut sholat berjamaah. Lepas imam salam, iya, kalau saya kan emang kebiasaan melihat orang tua dan diajarin sama guru. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya usap muka. Saya ajak salaman jamaah. Saya diliatin sama teman sholat saya. Diliatin saya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Iya, saya diliatin, saya liatin lagi. Saya bilang, kenapa bang? Abang sudah usap muka, ngajak salaman pula kata. Memang ada masalah. Itu kan gak dicontohkan sama Nabi. Terus
Bidah. Terus masuk neraka. Begitu. Iya. Ya udah biarin. Loh, saya ini ngasih tahu yang bener loh Bang, katanya orang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana? Lah yang saya usap muka saya. Apa urusan sama kamu? Yang haram dan bid'ah kalau habis sholat saya usap muka abang. Itu bid'ah. Nanti Bang Amalia begini dibidah-bidahin, saya heran. Lagi saya bilang, Bang, saya usap muka itu lepas sholat setelah salam kedua. Dan kalau abang belajar fikih, salam kedua dalam sholat hukumnya apa? Sunnah. Artinya saya usap muka, saya ajak salaman bukan bagian dari sholat. Ini kan buat kepantasan saja. Kalau sudah selesai sholat, jangankan usap muka, jangankan salaman, mau joget TikTok juga masa bodoh. Betul? Ini kan sekarang model yang kayak begitu Habibana. Orang usap muka ngajak salaman bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatun finnar. Semua yang bid'ah jelek, yang jelek-jelek ada jadi neraka. Macam kunci neraka dia pegang saat. Enggak semua bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah. Contoh Quran, mushaf nih Pak. Ini mushaf bid'ah. Zaman Nabi nggak pernah pakai mushaf, betul? Tapi ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat para hufaz sudah banyak yang meninggal dunia. Sayyidina Umar saat itu prihatin, kalau Quran tidak dimushafkan, maka niscaya umat masa yang akan datang nggak kenal Quran. Maka dibikinlah mushaf Quran. Keluar makalah dari Sayyidina Umar, hadza bid'atun hasanah. Quran bid'ah hasanah. Jadi nggak semua bid'ah jelek. Ini maaf nih Bang. Kalau mau berkata semua bid'ah jelek, maaf nih. Muka kita masuk kategori bid'ah. Loh, zaman Nabi nggak ada potongan kayak saya begini. Bid'ah nih. Operasi plastik. Handphone yang bapak abang pegang tuh itu bid'ah. Nabi nggak pernah pakai handphone. Buang, ganti kaleng susu, sambungin benang. Ngomong dah tuh puas. Halo. Ayolah. Dalam berdakwah bang, saya berharap lupakan perbedaan-perbedaan yang terjadi, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Setuju? Setuju. Kenapa? Sebab kalau perbedaan mau diperbesar sampai kiamat pun gak akan selesai. Maka ketika bertemu dengan perbedaan, cukup kembalikan kepada ayat dalam Al-Quran, lana a'maluna walakum a'malukum. Itu yang kedua, yang membuat Islam mundur. Apa? Fanatisme organisasi. Yang ketiga, terakhir yang membuat Islam mundur. Yang ketiga apa? Semakin banyaknya orang munafik dalam diri Islam itu sendiri. Nggak usah jauh-jauh siapa munafik, siapa ini, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat sekarang, dalam sholat saja umat Islam ini terpecah menjadi 3. Dari sholat saja udah kelihatan munafik apa tidak. Umat Islam dalam sholat terpecah menjadi 3. Ada yang sholatnya tahunan, mingguan, sama harian. Yang sholatnya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, ini aja yang diincar Pak. Pokoknya Idul Fitri, Idul Adha baru masuk masjid. Selebihnya bodo amat sama masjid. Kalau yang sholatnya pekanan, Jumat aja Jumat yang diincar. Jangan sampai lolos Jumat. Kalau yang sholatnya harian pun, rata-rata kita untuk menghidupkan jamaah di 3 waktu saja Pak. Maghrib, Isya, Subuh. Bahkan kadang-kadang cuma Isya dan Subuh. Maghribnya masih di mana tahu. Ini yang kita. Makanya ya, dengan menghadiri peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir akan dihindarkan dari sifat-sifat munafik dalam diri kita.
Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat. Nah, atas dasar itu semualah malam hari ini kami barengan sama komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam rangka menghidupkan kembali mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah SAW. Malam hari ini kami bawakan ke hadapan Bapak Ibu para jamaah sebuah investasi yang luar biasa, yang amat sangat menguntungkan. Bahkan kalau saya boleh ambil bahasa Al-Quran, investasi yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu malam hari ini merupakan tijaratan lan tamu, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa itu? Wakaf Al-Quran. Keuntungannya apa? Keuntungannya ketika nanti Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan dibaca oleh para pembaca Al-Qurannya, subhanallah, baginda Nabi yang menjanjikan setiap huruf Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan akan dibalas sama Allah 10 kebaikan. Amin. Bahkan ditegaskan, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali membaca Al-Quran. Sholat berjamaah dahsyat, 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul? Betul. Tapi dihitung satu kali sholat, bukan setiap rakaat. Sedekah Bapak Ibu, sedekah 1 juta rupiah, yang dihitung itu 1 jutanya, bukan setiap rupiahnya. Tapi ketika Quran, setiap hurufnya Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan. Ya. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, saya pribadi saya nggak mulu Pak, Al-Quran yang saya wakafkan ini dibaca baru pembukaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup, ganti Al-Quran. Umpama. Saya sudah bersyukur sama Allah. Kenapa? Berapa huruf dalam Bismillah? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf. 19 kali 10 190, itu baru Bismillah. Sedangkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengajarkan huruf yang tercetak dalam Al-Quran melebihi 1 juta huruf. Itu baru membaca. Bagaimana ketika memang rezeki kita malam hari ini, dari sekian banyak Al-Quran yang kita wakafkan, ternyata salah satunya nempel di pondok pesantren penghafal Quran, dijadikan sarana untuk menghafal Al-Qurannya. Subhanallah, Bapak Ibu nggak usah pakai kaget kalau nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu akan didatangi 2 orang malaikat membawakan mahkota dari cahaya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah masuk dalam keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qurannya. Inilah investasi cerdas. Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan dalam riwayat lain ditegaskan fa'ajmal, bahkan jauh lebih indah dari orang yang melakukan kebaikan itu. Bapak Ibu, kita jadikan diri kita masing-masing ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran, ya. Bahwa memang ada beberapa perkara yang berhak memberikan pertolongan kepada kita umat Islam. Pertama, pertolongannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk mendapatkan pertolongan baginda Nabi ini Pak, syarat dan ketentuannya agak rumit. Nggak bisa semata-mata ketika nanti di mahsyar kita bertemu Nabi, kita berkata, ya Rasul, saya umatmu ya Rasul. Lalu Nabi bilang, iya ya, masuk antrian. Enggak. Kenapa? Karena umat Nabi ada tandanya. Apa tanda umat Nabi? Ya'tuna ummati yaumal qiyamah ghurral muhajjalin min asaril wudu. Dalam riwayat lain min asaris sujud.
Umatku nanti di hari kiamat mereka akan datang dengan muka yang berseri-seri karena keseringan kena air wudhu. Kena air wudhu kan berarti sering sholat, betul? Masa wudhu doang nggak sholat-sholat? Benar tadi kata Habib Tauhid. Syaratnya apa? Kalau memang cinta banyak menyebut Nabi, maka Nabi pun akan menyebut kita nanti di hadapan Allah. Panggilan yang paling subhanallah, subhanallah. Ketika nanti kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, Pak, kita semua lagi bingung siapa kira-kira yang bisa nolong kita saat ini. Datang kita ke Nabi Adam. Ngomong kita sama Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, kami ini keturunanmu Adam. Tolong kami, agisna ya Adam, agisna. Apa kata Nabi Adam? Nggak bisa om. Saya juga dalam hidup pernah ngelakuin 1 kali dosa, makan buah khuldi, saya bingung. Dah cari yang lain, cari yang lain. Ditolak kita sama Nabi Adam. Nabi Adam 1 kali dosa, bingung di hadapan Allah. Kita sehari 16 kali dosa, nyemir aja, nyemir masih. Datang lagi ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta khalilullah. Wahai Ibrahim, engkau kekasih Allah. Agisna ya Ibrahim, agisna. Tolong kami ya Ibrahim, tolong kami. Rai Somas, rombongan Jawa yang datang. Udah dengerin aja, kenapa sih ya? Gak bisa. Saya ketika kemarin lagi di dunia pernah 3 kali bohong. Saya sekarang harus mempertanggungjawabkan kebohongan saya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim 3 kali bohong, bingung. Bini kita bohongin kita 16 kali, nyemir aja, nyemir masih. Sampai ketika baginda Rasul, kita nggak perlu datang, beliau yang cari kita nanti di yaumil mahsyar. Panggilan yang paling romantis yang akan terjadi di yaumil mahsyar adalah panggilan Nabi kepada umatnya saat itu. Ta'ali ya ummati, ta'ali ana laha. Umatku kesini, umatku kesini. Aku milikku, aku untukmu, hai umatku. Mudah-mudahan kita semua berharap mendapatkan syafaatul Rasul. Cuma saya tanya, sehari orang tua Tunun ini berapa kali sholawat ke Nabi? 1000 kali? 10.000 kali? Atau 100 kali? Berapa kali kita sholawat? 100 kali kurang ya, kalau 100 minimal masih kurang juga, itu angka minimal tuh Pak. Berarti kita nih kecil kemungkinan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Artinya kita harus punya side plan, rencana cadangan. Kalau Nabi sampai tidak mau mengakui kita sebagai umatnya, atau terlampau banyak kita menjauhkan sunnah-sunnah, wa taraktum sunnatuhu, kita malah ingkari sunnah-sunnahnya Nabi. Kalau begitu kita ambil yang kedua Pak. Apa? Syafaatnya Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran bisa memberikan syafaat, Soki? Tentu bisa. Dari mana, Soki? Dari janjinya baginda Rasul sendiri. Dalam hadis baginda Nabi menjanjikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, umat Islam. Sungguh Al-Quran yang kita baca itu nanti akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat bagi para sahabat-sahabatnya. Sahabat Al-Quran, kalau kata guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, ada 3. Pertama, sahabat Al-Quran mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran, dan Al-Quran pasti akan mencari sahabatnya. Lalu yang kedua,
Mentaliyal Quran, mereka yang gemar menghafal, gemar membaca Al-Quran. Sehari minimal diajarkan baginda Nabi 100 ayat atau minimal 10 ayat sebelum tidur. Kalau diamalkan yang 100 ayat kita dalam sehari, baginda Nabi sendiri mengajarkan Allah tidak akan menolak doa dari orang yang membaca Al-Quran 100 ayat. Kalau yang 10 ayat sebelum tidur kita baca, sungguh Allah tidak akan memberikan kita sifat pelupa. Subhanallah. Berapa banyak kita dalam sehari membaca Al-Quran? Soki, saya baca Al-Quran jarang-jarang Soki. Yes, kalau begitu ambil yang ketiga. Apa? Orang yang menjadi sahabat Al-Quran, mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan ketika Bapak ambil yang ketiga, yakinlah yang dua ini sebagai bonus yang Allah berikan dari perlakuan yang ketiga. Kenapa? Orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing malam hari ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Paling tidak kita jadikan diri kita bagian golongan orang yang menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana prosesnya Syuki? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustadz Ilham Maulana menyampaikan pemaparan tentang wakaf, pada malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk berani berterang-terangan dulu. Kalau ada yang mau sembunyi-sembunyi pun silakan, tapi nanti di akhir. Pertama kali kami ngambil yang terang-terangan dulu. Apa nggak khawatir ya Syuki? Yang kami jalankan sekarang pun dibolehkan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengeluarkan harta baik malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun, dan gak boleh orang yang mengeluarkan harta merasa bersedih hati. Metode infak, sodakoh, lebih-lebih wakaf memang ada dua. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Sembunyi-sembunyi bagus. Kenapa? Karena jangan sampai terkena riya. Tapi maaf, yang sembunyi-sembunyi hanya untuk diri kita saja Pak, dalam berdakwah. Ya, kita nggak bakal mampu menimbulkan semangat agama kalau masih sembunyi-sembunyi. Berterang-terangan, ikut angkat tangan, lebih hebat. Kenapa? Karena akan membangkitkan semangat dalam agama. Itu saudara saya berani angkat tangan loh. Padahal ekonomi mereka di bawah saya. Kok mereka berani? Masa iya saya yang di atas mereka nggak mau untuk ikut berniat wakaf? Nah, menimbulkan semangat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan dalam surah Muhammad, intan surullaha yansurukum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Nah, jadi ketika nanti abang saya, Pak mau kemana Pak? Bang, mau kemana Bang? Wih, pulang bareng wih. Pulang bareng wih. Iya, mau ke kamar mandi boleh silakan. Nah, ketika nanti abang saya sedang menyampaikan agitasinya tentang wakaf Al-Quran, Bapak Ibu yang mau ikut berniat wakaf cukup angkat tangan saja. Lalu nanti tim kami, atau mungkin agak lama ya, mungkin saya minta maaf kalau agak lama karena tim kami ini terbatas. Dan kami nggak nyangka bahwa di Al-Ikhlas ini jamaah maulid segini banyak. Alhamdulillah. Kalaupun agak lama kami minta maaf. Tapi yang jelas Bapak Ibu cukup angkat tangan. Lalu kalau sudah angkat tangan Syuki, nanti tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Kami cuma minta 3 saja malam hari. Kami catat nama, nomor telepon, dan niat wakaf. Lalu nanti tim kami, adik-adik kami akan memberikan selebaran kertas berisikan nomor rekening atas nama dari komunitas Rio Indonesia Mengaji. Lalu kapan kami harus tunaikan Syuki? Bapak Ibu,
sekali lagi saya tekankan, kalau ada yang bisa langsung tunai malam hari ini, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai, masih mau ikut berniat wakaf, malam hari ini Bapak Ibu bisa tunaikan, esok pagi, lusa, pekan depan. Kalau belum ada, silahkan Bapak Ibu tunaikan kapan saja Allah sudah berikan kita keringanan untuk menunaikan niat wakaf ini. Oke, saya takut kalau saya mati malah jadi beban hutang. Saya nggak mau Bapak Ibu, malam hari ini saya berani berkata di hadapan Bapak Ibu, demi Allah, niat wakaf Bapak Ibu malam hari ini kami tidak jadikan beban hutang. Kok bisa begitu, Syauki? Kan sama-sama niat. Karena kami mengajak niatnya bukan untuk bernazar. Kalau bernazar maka wajib ditunaikan. Bapak Ibu mengucap, saya akan tunaikan 7 hari, maka dalam 7 hari Bapak Ibu wajib tunaikan. Kalau tidak, maka jangan salahkan kami dari yayasan akan mengubur-ubur Bapak Ibu macam debit kolektor. Dan kalau ternyata sebelum genap sepekan kita meninggal dunia, maka nazar kita wajib kita turunkan kepada anak keturunan kita. Jadi nggak bisa terputus kalau nazar. Lalu kalau malam hari ini kami cuma mengajak Bapak Ibu berniat azam saja. Kapan saja ketika Allah sudah kasih kita keluasan rizki, baru silakan tunaikan. Oke, saya bisa bayar, bisa tunaikan di angsur, Syauki, boleh. Saya mau satu majelis taklim, boleh, Syauki, boleh. Karena kami menjalankan apa yang dibolehkan Nabi dalam berdakwah, yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti kita cari yang sulit? Ayo Bapak Ibu, sekali lagi dengan kerendahan hati kami ingin mengajak Bapak Ibu, ambillah bagian kita untuk menghidupkan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi, apa? Al-Qur'anul Karim. Jadikan diri kita malam hari ini sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya, Ustadz Ilham. Saya izin istirahat sebentar, istirahat saja. Tolong jangan bubar dulu, karena 2. Pertama, program kita program wakaf. Jadi nanti di akhir sesi kita akan mengadakan akad wakaf secara jamaah. Yang kedua, jangan biasakan bubar acara sebelum ditutup pakai doa. Kenapa? Karena biasanya keberkahan Allah turunkan pada saat doa terakhir. Ayo Bapak Ibu, kita ikuti dan kita jadikan masing-masing kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran.